bunyi kabar di media sosial begini, ya kita antisipasi agar tidak dibiarkan menyebar. Jika Allah sudah mengambil wali-wali Paku Banten, inilah yang akan terjadi. Ini bicara tentang ulama di Banten sebetulnya. Tapi ulama di Banten juga adalah ulama kita di bumi Nusantara. Kalau bicara tentang Paku Bumi Banten, maka bicara tentang Paku Bumi Nusantara juga. Begini catatannya, jika Abuya Uci wafat, akan muncul ulama-ulama kiai-kiai, ustadz-ustadz pendusta. Jika Abuya Muhtadi wafat, kalau Abuya Muhtadi masih hidup sekarang, semoga beliau panjang umur. Kalau Abuya Uci sudah wafat memang. Jika Abuya Muhtadi wafat, kemaksiatan merajalela sehingga bencana alam di Banten akan meluas. Jika Abuya Sar'i wafat, perang antara suku Baduy dengan keturunan Banten akan terjadi. Dan jika Abuya Munfasir wafat, santri-santri Banten akan kehilangan kehormatannya. Ini catatan yang menyebar di media sosial, grup-grup WhatsApp, terutama masyarakat Banten. Tapi ini saya ingin tegaskan, ini narasi negatif. Ini tidak layak informasi, dan tidak boleh disebarkan. Karena mengapa? 4 ulama yang disebutkan di sini adalah ulama waliullah semua. Jadi jangan sampai kemudian wafatnya ulama lantas dinisbatkan dengan kejadian yang negatif. Yang sangat saya sayangkan, dan saya pikir yang membuat ini harus benar-benar bertanggung jawab. Misalnya dengan perkataan, jika Abuya Sar'i wafat, perang antara suku Baduy dengan keturunan Banten akan terjadi. Ini kan masalah itu. Berarti kan menginginkan pertikaian, menginginkan pertumpahan darah. Dan ini sebetulnya bisa merusak kerukunan, mengganggu perdamaian, berpotensi menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan keamanan, keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, melukai Bhinneka Tunggal Ika, dan ini bisa berpotensi merusak akidah Islamiyah. Masa iya sih wafatnya ulama dikait-kaitkan dengan bencana? Ini kan bisa merusak akidah. Nggak boleh yang sedemikian rupa itu. Sama seperti tentang kabar wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang menduga-duga itu adalah bencana. Seakan-akan kalau Nabi wafat, Islam akan hilang, ikan Islam akan terhapuskan. Nah itu nggak boleh juga yang sedemikian rupa. Makanya ketika tersiar kabar wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Umar bin Khattab sampai berkata, "Man qala inna Muhammadan mata." Barang siapa yang mengatakan sesungguhnya Nabi Muhammad telah mati, darabtu unuqahu bisayfi hadza, akan aku tebas lehernya dengan pedang ini. Jadi Umar seperti enggak terima mendengar kabar wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka melihat Umar ngamuk, menghunus pedangnya, orang kemudian menjadi takut semua. Walaupun Umar berkata begitu ada sebab, karena orang-orang mulai menghembuskan kabar kalau Nabi wafat, Islam bubaran. Kalau Nabi wafat, Islam menjadi tenggelam dan menjadi hilang. Maka Umar berkata yang sedemikian rupa. Datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menenangkan Umar. Apa kata Abu Bakar? Man kana ya'budu Muhammadan, inna Muhammadan qad mata. Barang siapa yang menyembah Muhammad, kata Abu Bakar, maka Muhammad sudah mati. Wa man kana ya'budullah, dan barang siapa yang hanya menyembah Allah, fa innallaha hayyul la yamut, sesungguhnya Allah hidup dan tidak pernah mati. Ya, maksud Abu Bakar, kita bukan menyembah Muhammad. Muhammad adalah manusia, dia hidup dan kemudian mati. Yang kita sembah ini Allah.
Jadi walaupun Muhammad mati, kita tidak berhenti menyembah Allah. Agamanya akan selalu hidup. Maka Abu Bakar membacakan firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma Muhammadun illa rasul. Tiada lain, tiada bukan. Muhammad itu hanya seorang utusan Allah. Qad khalat min qablihi rusul. Bukankah sebelumnya telah berlalu beberapa rasul, bahkan telah berlalu banyak rasul, mereka hidup lalu kemudian mati? Enggak ada nabi yang enggak mati. Apa imma ta'au qutilan qalabtum ala aqabikum. Apakah jika ia mati atau terbunuh, kalian semua akan kembali ke belakang meninggalkan ajaran Islam ini, seperti yang dikatakan di sini tadi? Apakah jika Nabi wafat, ulama wafat, kita jadi kocar kacir, kita jadi rusak-rusakan? Dia tidak merugikan Allah sedikit pun. Wa sayajzillahu syakirin, dan Allah hanya memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Jadi kalau ada yang nyebar-nyebar caption yang kayak gini, PR-nya itu aja, nggak usah percaya. Tapi jangan disebarkan. Udah nggak percaya disebarkan, salah juga itu. Orang awam kalau nonton yang begini, Bu, tersugesti akhirnya. Tersugesti, terpengaruh. Nggak tahu lah siapa yang buat macam begini. Jadi ulama wafat itu tidak identik dengan bencana apapun yang akan terjadi. Karena semuanya Allah yang menentukan. Nah, kembali lagi terkait dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kabar wafatnya Nabi itu hari Jumat. Nah, kabarnya, datangnya kabar wafatnya Nabi itu hari Jumat, yakni hari ini, jelang hari raya Idul Adha, bertepatan dengan haji wada, haji perpisahan, haji terakhir. Waktu itu hari Jumat, wukuf di padang Arafah. Makanya kalau wukufnya hari Jumat disebutnya haji akbar. Karena Nabi dulu hajinya, wukufnya hari Jumat, haji akbar. Di hari itu juga datang kabar wafatnya Nabi. Ketika Nabi sedang wukuf di padang Arafah, turun firman Allah Ta'ala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Kalau bahasa kitanya begini, wahai Muhammad, hari ini, al-yawma, hari ini, akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku cukupkan atas kalian nikmatku. Wa raditu lakumul islam dina, dan telah aku ridhoi untuk kalian Islam sebagai agama. Agama sudah sempurna. Maka Jibril berkata, wahai Muhammad, dengan ayat ini jelas agamamu sudah sempurna. Sudah tidak ada lagi perintah baru dan larangan baru. Enggak ada lagi perintah baru, tidak ada lagi larangan baru, selesai. Dan kabarkan kepada sahabat-sahabatmu, bi anni la anzala alaika ba'da hadzal yaum. Tentang aku, kata Jibril, yang tidak akan turun lagi kepadamu untuk menyampaikan wahyu setelah hari ini. Nabi gemetar, nggak nyebut wafat di situ, Bu, cuma Nabi tahu gemetar. Maka untanya Nabi itu kan peka, lihat sang tuan gemetar, untanya duduk agar Nabi bisa bersandar ke unta tersebut. Singkat cerita, selesai ibadah haji, selesai semua rangkaian haji, faraja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam mim Makatin wa atal Madinah. Nabi pulang dari Mekah, dan setibanya di Madinah,
Nabi nggak masuk ke dalam rumah, tapi mengumpulkan para sahabatnya dan mengabarkan kepada mereka semua tentang ayat ini. Agama sudah sempurna. Sahabat senang bukan main. Ibarat kata itu pesta lah, gembira. Ibarat Indonesia itu 17 Agustus merdeka. Agama sudah sempurna. Ghairu Abu Bakrin, kecuali Abu Bakar. Abu Bakar pulang dengan wajah murung dan nangis. Nangisnya keluar dari kamar, jadi orang ngedengar semua. Akhirnya beberapa sahabat datang ke rumah Abu Bakar. Mengapa nangis? Padahal kita sedang gembira karena Allah sudah menyempurnakan agama kita. Kata Abu Bakar, antum la ta'lamuna ma yusibakum. Kamu orang ini enggak tahu sebenarnya musibah apa yang sedang menimpa kalian. Lu kata sahabat, emang musibah apaan? Ayat ini turun, al yauma akmaltu lakum, ini turun adalah kabar dari Allah bahwasanya Nabi akan segera meninggalkan kita semua. Tugas beliau itu menyampaikan risalah. Risalahnya sudah sempurna, selesai tugasnya. Kalau beliau selesai tugasnya, pasti dicabut nyawanya. Makanya ibu-ibu, kalau ibu-ibu ini sudah merasa selesai tugasnya, nggak lama lagi. Jangan, makanya saya merasa tugas saya masih panjang, Bu, belum selesai. Pondok kita masih panjang betul perjalanannya itu ya. Kalau ibu-ibu merasa sudah selesai semua tugas, nggak lama lagi tuh. Makanya buat ibu-ibu ini, buatlah apa pekerjaan. Nggak kita ngumpulin infak sedekah, jadilah kerjaan juga itu. Biar sehat selalu dan panjang umur. Allahumma amin. Sudah selesai. Nangis semua sahabat. Kata yang lain, ntar dululah kita tanya dulu sama Nabi, bener nggak itu? Ditanyakan kepada Nabi. Apa kata Nabi? Benar Abu Bakar. Nangis semua sahabat itu. Itulah hari-hari yang betul-betul mengharukan. Habis haji bulan Zulhijjah, masuk Muharram, semua sahabat itu bersedih. Ya gimana lah, sudah dapat kabar Nabi akan segera wafat kok. Tinggal timingnya masuk Muharram, suasana seperti hampa. Suasana haru biru penuh kesedihan, akan berpisah dengan orang yang paling dicinta. Masuk bulan Safar, selesai bulan Safar, masuklah bulan Rabiul Awal. Falamma jaa yaumul isnin min syahri Rabiul Awal, maka tibalah hari Senin bulan Rabiul Awal. Tibalah hari Senin di bulan Rabiul Awal, Nabi itu sudah sakit. Nabi itu sakit kepala. Jadi Nabi itu sakitnya nggak parah, nggak kena kanker, tidak, cuman sakit kepala. Makanya ibu-ibu kalau sekarang sedang sakit kepala, jangan-jangan ini mau contoh nabinya kan begitu, sakit kepala. Kemudian Nabi itu hampir nggak bisa ngimami sholat subuh di masjid, hampir nggak bisa beranjak. Maka berpesan agar Abu Bakar yang mengimami sholat subuh. Begitu pesan disampaikan, Abu Bakar nangis. Saya nggak mau sholat kalau bukan Nabi yang jadi imam. Ya nggak dimulai-mulai sholat. Terpaksalah Nabi dipapah, masuk ke mihrab pengimaman. Selesai sholat, tsumma qa'ada linnas, duduk menghadap ke arah makmum. Kemudian beliau bersabda, ya ma'syarul muslimin, wahai segenap kaum muslimin, aku ini, kata Nabi, akan segera meninggalkan dunia. Wa hadza awwalu yaumi minal akhirah. Hari ini adalah hari pertama saya tinggal di akhirat. Wa akhiru yaumi minad dunya. Hari terakhir saya tinggal di dunia. Cuman itu aja. Nabi dipapah lagi, masuk kamar. Sahabat bengong.
Mau nangis nggak bisa, kan begitu ya. Mau gembira jauh tangeh, bengong. Nabi masuk kamar, tibalah waktu duha. Habis subuh kan duha. Sekitar 1,5 jam kemudian di waktu duha datang orang Baduy Arab gunung. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Salam kepada Nabi. Wa ya ahla baitin nubuwah, dan semua penghuni rumah Nabi. Dibuka oleh Fatimah, putri Nabi. Kata Fatimah, bapakku lagi sakit, nggak bisa nyambut tamu. Pergi orang ini. Cuman berapa menit perginya, datang lagi dia. Kata Fatimah, nah kamu lagi yang datang. Tadi sudah saya kabarkan, bapak saya lagi sakit, tidak bisa nyambut tamu. Nanti kalau sudah sembuh kamu datang lagi. Pergi lagi malaikat ini. Ini Arab Baduin, malaikat Israel nyamar. Bisurati Arabi, dengan wajah Arab Baduy, Arab gunung. Datang lagi yang ketiga kalinya, Fatimah agak meninggi suaranya. Nah, terdengar oleh Nabi, ya Fatimah, man 'alal bab. Wahai Fatimah, siapa depan pintu itu? Kata Fatimah, rajulun Arabi, laki-laki Baduy, laki-laki gunung. Sudah 3 kali dia datang, balik lagi. Padahal sudah saya suruh pergi. Kata Nabi, kayak mana ciri orangnya? Orangnya sopan, pakaiannya sederhana, tapi matanya tajam. Saking tajam abah, kata Fatimah, begitu aku beradu pandang, begidik jantungku, berdiri bulu kudukku terasa copot semua persediaan tulang berulang. Nah, itulah sebabnya mengapa orang yang mau mati pandangan matanya kosong. Makanya ibu-ibu ini coba lihatin yang kosong mana matanya. Itu sudah ngelihat Israel itu, Bu. Beneran itu. Udah beradu pandang kosong. Itu bedain. Kadang-kadang kita tuh lalai kan. Karena kita ngobrol nggak pernah mandang matanya, jadi nggak tahu. Begitu dia sudah wafat baru oh pantesan kemarin dia kosong pandangannya. Karena sudah beradu pandang sama malaikat Israel. Kata Nabi, engkau tahu siapa dia wahai Fatimah? La ya abah, saya nggak tahu. Kalau kamu pengen tahu, kata Nabi, huwa hadimul laddat, itulah yang mencabut segala macam kelezatan, memutus segala ambisi syahwat manusia. Wa ma'murul kubur, itulah yang meramaikan kuburan Fatimah. Wa makhrabud dur, dan itulah yang membuat sepi sedih rumah-rumah kita. Ya nyempring Fatimah, Bu, ketemu Israel. Perkenankan dia masuk. Masuklah malaikat Israel. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Alaikassalam ya Israel. Ada apa, kata Nabi? Kamu datang ke sini sekedar ingin bertamu atau ingin mencabut nyawa saya? Jawab Israel, saya datang ke sini Muhammad ingin bertamu sekaligus ingin mencabut nyawa. Kalau boleh Muhammad, kalau enggak boleh aku izin pulang lagi. Subhanallah, luar biasa kan, Bu? Malaikat Israel kalau nyabut nyawa Nabi minta izin. Maunya nyawa kita gitu kan, minta izin dulu. Saking sopannya dengan Nabi. Kata Nabi, aina Jibril? Jibril mana? Turun Jibril. Turunlah Jibril. Kata Nabi, Jibril, kamu tahu aku akan mati hari ini? Tahu Muhammad. Akhbirni mali indallahi minal kiramah. Kabarkan kepadaku kemuliaan apa yang Allah janjikan untukku kalau aku mati hari ini. Kata Jibril, semua pintu langit sudah dibuka, semua pintu surga dibuka, semua malaikat berbaris dengan rapih menantikan kedatangan ruhmu di langit. Lalu bagaimana umatmu ya Jibril? Tidak usah khawatir Muhammad, karena Allah sudah berjanji, inni haramtul jannata ala sairil umam hatta tadkhuluha ummatuka. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya aku, kata Allah, sudah mengharamkan surga untuk semua umat manusia sehingganya umatmu dulu Muhammad yang masuk surga.
Kalau begitu kata Nabi Jibril, senang saya, silahkan Israel cabut nyawa saya. Maka dicabut nyawa pelan-pelan. Maka yang pertama kali mati telapak kaki. Makanya kan orang yang mau mati telapak kakinya melengkung kan. Kalau sudah melengkung itu paling lama 3 hari mati. Melengkung nggak ya Bu ya? Ada yang melengkung nggak? Begini, 3 hari, ini siap-siap. Tarik sampai ke lutut, sampai ke pinggang, sampai ke udel. Ketika nyawa Nabi sampai di udel itu ma'asyadda muraratul maut. Betapa dahsyatnya sakaratul maut itu. Nabi aja begitu. Jibril nggak tega ngelihat wajah Nabi. Nabi loh, apalagi kita kan. Walaupun katanya beliau nggak sakit, tapi begitu tegangnya sakarat itu. Tarik lagi nyawa Nabi ke dada, beliau berwasiat, usikum bisolati wa ma malakat aimanukum. Jaga sholat, wasiat Nabi. Wa ma malakat aimanukum itu diterjemahkan secara harfiah budak sahaya perempuan. Jangan hinakan budak sahaya. Tapi kalau dalam bahasa modernnya bukan itu, amanah. Karena banyak orang itu kan melalaikan amanah. Amanah dikejar, amanah didapatkan, bahkan dengan segala cara. Begitu amanah didapat, lupa bertanggung jawab terhadap amanah tersebut, mengedepankan kepentingan pribadi. Tarik lagi nyawa Nabi sampai di kerongkongan, ittaqun nisa, ittaqun nisa, ittaqun nisa. Hati-hati akan wanita, takutlah akan wanita. Karena kebanyakan wanita masuk neraka gara-gara apa? Kurang syukur kepada suaminya. Saya doakan ibu-ibu masuk surga semua layak. Ibu-ibu ini kan syukur semua kan? Bersyukur semua. Tarik lagi nyawa Nabi sampailah di batas yang paling akhir. Nabi kemudian mengucapkan kalimat as-sholah, 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 sholat, sholat, sholat lagi. Lalu Imam Ali menempelkan kupingnya di lisan Nabi, di bibir Nabi. Lalu terdengar ucapan ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Wafatlah Nabi waktu duha Senin 12 Rabiul Awal. Nah kemudian beliau diurus jenazahnya hari Senin wafatnya kan. Khusus jenazah Nabi boleh tertunda. Malaikat bergiliran menyolatkannya Senin, Selasa, baru dimakamkan malam Rabu. Dimakamkannya di mana? Di kamar Aisyah, di dalam kamar. Makanya ibu-ibu yang masih punya suami, kalau bapak-bapak mati ya Bu, dimakamkan di kamar sendiri aja. Enak aja kata ibu-ibu. Sorry ya Bu ya, udah hidupnya tukang marah gitu, matinya masa ditongkrongin. Nah itu Aisyah itu memakamkan Nabi itu di kamar sendiri. Makanya terdengar ucapan Aisyah apa? Ya man lam yalbisal harir walam yanam ala furushil wasir. Wahai manusia yang tidak pernah mengenakan pakaian sutra, tidak pernah tidur di atas kasur yang empuk tubuh. Nabi itu nggak pernah pakai pakaian sutra, nggak pernah pakai pakaian mewah, tidurnya di atas tikar anyaman daun kurma. Masih mending kita tidurnya di atas sprint bed, belinya jadi informa ya Bu ya, harganya 20 juta gitu. Bangun tidur capeknya hilang saking mahalnya kasur itu ya Bu ya. Sampai-sampai kalau dikencingin anak-anak diciwitin sampai biru semua, gara-gara kasurnya mahal gitu. Nabi nggak pernah pakai pakaian kebesaran, nggak pernah pakai baju mewah, tidak pernah tidur di atas kasur yang empuk, dan tidak pernah makan kenyang. Selalu tersisa rongga di dalam perut beliau. Itulah Aisyah mengenang wafatnya Rasulullah SAW yang sangat mencintai umatnya. Beliau hidup yang dipikir umatnya. Beliau sakaratul maut yang disebut umatnya. Nanti begitu dibangkitkan pada hari kiamat,
dijemput oleh malaikat Jibril. Aina ummati ya Jibril, mana umatku ya Jibril? Nah Jibril pening bu, nangis Jibril. Nah inilah yang paling aku takuti Muhammad, engkau bertanya di mana umatmu, tapi aku nggak tahu. Aku nggak tahu Muhammad, di mana umatmu. Gimana mau tahu, kan habis kiamat, malaikat habis mati semua, itu baru dihidupkan lagi. Ternyata umat Nabi belum dibangkitkan. Setelah Nabi dibangkitkan, dijemput oleh malaikat Jibril, barulah kemudian semua umat Nabi dibangkitkan. Ketika semua umat Nabi dibangkitkan, Nabi akan ada di padang mahsyar nanti. Ingat dari sekarang ya bu, seorang manusia yang sibuk bagiin air minum. Siapa itu? Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita hanya mikirin diri dia. Di padang mahsyar ibu-ibu nggak akan kepikir anak, percayalah sama saya, nggak akan kepikir anak. Apalagi suami, emang di dunia juga menyebalkan, nggak kepikir. Apalagi suami nggak pernah mikirin bini, nggak bu. Anak nggak mikirin orang tua, orang berpikir tentang dirinya sendiri. Satu-satunya manusia yang memikirkan kata siapa? Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat takut beliau kita itu masuk neraka. Manusia pertama yang masuk surga siapa? Nabi kita. Sampai dalam surga Nabi murung. Bahasa kitanya begini, tersinggunglah Allah itu. Padahal Allah Maha tahu ya bu. Muhammad kata Allah, kurang apa surga itu? Kurang indahkah? Kurang fasilitas kah? Kurang nikmatkah surga itu sehingga engkau murung? Kalau surga ini sangat cukup, jauh lebih dari cukup kata Nabi. Aku gelisah bagaimana nasib umatku. Izinkan aku keluar dari surga lagi ya Allah untuk jemput umatku. Itu Nabi. Orang sekarang bu, kalau sudah masuk surga, masuk gedung dewan, ketemu kursi empuk, lupa apa rakyat bu. Bener aja. Oh, waktu pilkada, waktu pilpres janji kampanyenya luar biasa. Begitu sudah duduk di belakang meja empuk dengan fasilitas, lupa sama rakyatnya. Yang dipikir cuma kepentingan pribadi dan konco-konconya. Nah Nabi itu yang dipikir rakyatnya dalam surga itu loh. Yang dipikir rakyatnya. Padahal kalau orang dalam surga, laki nggak mikirin bini, bini nggak mikirin laki. Nah disitulah kemudian umat Nabi dimasukkan ke dalam surga semua. Di surga nanti mungkin ada spanduk yang bertuliskan Majelis Taklim Al-Muhajirin. Majelis Taklim Aisyah yang mulia kumpul di sana. Ba'duhum ala ba'din yatasaalun, di mana kita akan bertelekan di atas dipan-dipan, duduk senderan lalu ngerumpi. Jadi ibu-ibu yang di dunia ini hobi betul ngerumpi, sabar. Ada ngerumpi yang halal di surga nantinya. Ngerumpi sepuas-puasnya. Dari pagi sampai sore sampai besok nyari gampang, enggak ada capeknya, enggak ada capek. Semua makanan halal di surga, apapun yang kita mau. Semua minuman halal. Di surga itu minuman keras haram, halal ya. Semua minuman haram jadi halal. Semua makanan haram jadi halal. Babi halal. Di surga itu boleh makan sate babi, minta aja sama malaikat. Atau wildan di surga itu, minta aja, boleh semua. Dan di surga itu nggak ada lagi pengajian, nggak ada guna pengajian. Jangan dikira hari ini di surga yang isi pengajian Ustadz Suparman Abdul Karim, nggak ada lagi. Jadi kalau ibu-ibu capek pengajian sebentar ini, di surga juga ada pengajian kok. Di surga itu nggak ada sholat, nggak perlu sholat, nggak ada sholat. Di surga nggak ada sholat, nggak ada bayar zakat, nggak ada. Siapa yang menerimanya? Orang kaya semua. Nggak ada yang bayar zakat. Puasa Ramadan nggak ada. Naik haji nggak ada. Semuanya itu kita hidup bebas sebebas-bebasnya. Diberikan makanan begitu banyak, buah-buahan la maqtu'atin wala mamnu'ah, tidak pernah terputus dan tidak terlarang. Ibu-ibu cantik semua. Ada yatufu alaihim wildanum mukhalladun, dilayani oleh pemuda-pemuda surga yang tampan, yang kekal ketampanannya. Ini sekaligus juga biar tidak bersedih bagi ibu-ibu yang sampai mati nggak dapat jodoh. Gadis abadi namanya ya. Gadis abadi di dunia tapi di akhirat nanti ketemu wildan. Nggak perlu takut. Bapak-bapak ada 70 bidadari yang bermata genit. Wa hurun 'ain, bidadari yang bermata jeli. Makanya bapak-bapak itu yang di dunia takut istri, nggak berani poligami. Bukan takut istri ya bu, karena terlalu sayang istri ya. Nggak mau poligami, sabar.
Di surga nanti ada 70 bidadari. Dan itu ibu-ibu nggak cemburu. Jangan dikira ibu-ibu nanti sewot di surga monyok. Cemburu lakinya dikelan bidadari misalnya kan. Nggak ada cemburu di surga itu, Bu. Nggak ada cemburu. Kalau masih ada cemburu, dunia namanya. Di surga itu nggak ada iri dengki. Kalau kita masih ada rasa iri, rasa dengki, ini dunia, wajar dunia. Tapi di surga nggak ada iri dengki. Nggak ada di surga itu sewot, kok dia lebih kaya. Nggak ada, Bu, ya. Di surga itu hati itu betul-betul surga. Makanya orang yang di hatinya bersih dari iri dengki, bersih dari cemburu, Bu, bersih dari kebencian kepada sesama makhluk, sama saja dia sudah menciptakan surga di dalam hatinya. Karena ahli surga itu di surga nantinya tidak ada iri dengki dan kebencian di sana. Jadi begitu hikmah dari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua masuk surga. Allahumma amin amin ya rabbal alamin.